Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik, para pencari ilmu, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka walaupun dalam dunia maya. Dalam pembahasan mengenai munakahah. Apa itu munakahah? Munakahah adalah proses pernikahan dalam membentuk sebuah keluarga. Oleh sebab itulah perlu kita ketahui bagaimana proses membentuk rumah tangga ini berdasarkan aturan yang benar dalam syariat Islam. Perlu kita ketahui bahwasannya nikah menurut bahasa itu merupakan jima atau kumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah merupakan akad yang mencakup kebolehan wati atau setubuh dengan ucapan nikah. Sehingga seseorang jikalau hasrat syahwatnya telah muncul, maka dia sudah dikatakan mempunyai sebuah kelayakan untuk menikah. Akan tetapi bagi seorang laki-laki, dia harus memiliki kemampuan yang lain, yaitu mampu menafkahi. Yang tentunya kedua mempelai ini sudah mencapai cukup umurnya. Oleh sebab itulah bagi mereka, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mampu dan menginginkan untuk menikah, laki-laki sudah mampu menafkahi, maka nikah bagi mereka adalah sunnah hukumnya. Sehingga nikah ini sunnah bagi yang mampu dan menginginkan nikah. Kemudian harus memahami dan memperhatikan pranikah, yaitu sebelum menikah itu apa yang harus dilakukan. Pertama yang harus kita lakukan sebelum nikah itu adalah ta'aruf, proses mengenal. Dalam proses mengenal ini tentunya ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, perempuannya tidak dalam masa iddah. Maksudnya dia berarti janda atau telah dicerai oleh suaminya, ataupun dia ditinggal wafat oleh suaminya meninggal, maka dia harus selesai dari iddah terlebih dahulu. Misalnya seorang perempuan dicerai oleh suaminya, sedangkan dia masih haid, maka masa iddahnya itu adalah 3 kali suci. Setelah 3 kali suci, yaitu setelah 3 kali bersuci dari haidnya, maka masa iddah perempuan ini habis. Sedangkan perempuan yang ditinggal oleh suaminya karena suaminya meninggal dunia, maka masa iddah perempuan ini adalah 4 bulan 10 hari. Beda lagi jikalau seorang perempuan ini ketika dicerai oleh suaminya, sedangkan dia masa menopause atau tidak haid, maka masa iddahnya itu 3 bulan. Sedangkan wanita hamil itu masa iddahnya sampai melahirkan. Namun ada satu perempuan yang tidak ada masa iddahnya ketika dicerai suaminya, yaitu perempuan yang belum sempat digauli oleh suaminya, maka dia tidak ada masa iddah. Hal ini harus dipahami berapa lama masa iddah seorang perempuan sehingga layak untuk mulai ta'aruf dengannya. Lalu kemudian perempuan itu juga tidak berada di bawah khitbahan laki-laki yang lain. Dalam arti perempuan itu belum dihitbah oleh laki-laki lain.
Itulah dua syarat perempuan ini harus dipenuhi baru bisa ta'aruf. Terkemudian yang kedua, dalam proses ta'aruf harus didampingi oleh perantara atau mahramnya, ibu bapaknya, kakaknya, dan lain sebagainya. Hal ini agar terhindar dari fitnah atau dosa yang mungkin saja terjadi. Terkemudian yang ketiga, tidak melihat aurat apalagi bersentuhan. Ini perlu diperhatikan batasan aurat laki-laki dan batasan aurat perempuan. Yang mana aurat perempuan itu seluruh tubuhnya bagi laki-laki yang bukan mahram. Sedangkan wajah dan telapak tangan perempuan itu ada keringanan untuk tidak ditutupi, namun ketika ada laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang bukan mahram melihatnya, segera palingkan. Itu yang harus dijaga dalam pergaulan laki-laki dan perempuan. Kalau toh perempuan tentu tidak boleh melihat aurat laki-laki, yang mana aurat laki-laki itu mutlak dari pusat perut sampai lutut. Terkemudian tentu yang keempat sudah siap ilmunya dan nafkahnya. Seorang perempuan dia harus paham bagaimana tata cara rumah tangga, bagaimana kewajiban seorang istri dan lain sebagainya. Begitu pula calon suami. Selain dia memahami ilmunya, tentu dia sudah mampu untuk menafkahi keluarganya nanti. Dia sudah mampu, yaitu bekerja misalnya, sehingga dengan bekerjaannya itu dia merasa cukup mampu untuk menafkahi keluarganya nanti. Ini yang harus diperhatikan dalam proses ta'aruf. Terkemudian, jikalau saling cocok, maka dilanjutkan ke proses khitbah, yaitu proses meminta atau melamar nikah. Hal ini di dalam proses khitbah disunnahkan bagi laki-laki melihat wajah perempuan calonnya, dan juga boleh melihat telapak tangan perempuan calonnya tersebut yang bukan aurat pada sholat. Tentu wajah dan telapak tangan ini bukan aurat perempuan di dalam sholat. Dan dalam proses khitbah boleh diperlihatkan pada calon suaminya. Terkemudian perempuan tersebut juga boleh melihat kepada selain aurat laki-laki. Kemudian disunahkan dalam proses khitbah ini yaitu khutbah. Misalnya khutbah itu adalah permulaan untuk melakukan khitbah dengan membaca basmalah, lalu alhamdulillah, sholawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, lalu kemukakan sebuah nasihat-nasihat mengenai rumah tangga dan lain sebagainya. Lalulah proses khitbah dilakukan, yaitu melamar nikah. Sama halnya ini sunnah ketika mau nikah juga khutbah ini. Di sebelum nikah ada khutbah nikah juga yang hukumnya sunnah. Sedangkan khitbah sendiri hukumnya adalah boleh sebagaimana hukum asal nikah. Sehingga nikah ini hukum asalnya adalah boleh. Namun hal ini bisa berubah tergantung keadaan mempelai kedua orang ini, yaitu calon laki-laki atau calon suami dan calon istrinya. Jikalau kedua-duanya mampu menafkahi, yaitu calon suaminya, dan merasa ingin butuh untuk nikah, hukumnya menjadi sunnah. Sedangkan bagi mereka yang tidak menginginkan menikah dan juga tidak ada nafkah, maka hal ini tidak jadi masalah buatnya.
dalam arti hukum asal nikah itu adalah boleh bagi mereka yang tidak menginginkan nikah, sehingga tidak ada dosa bagi mereka yang meninggalkan pernikahan. Akan tetapi, hal itu bukan sesuatu yang diusahakannya untuk menentang pernikahan tentunya. Dalam hal ini, perempuan berhak menerima atau menolak khitbah tersebut, hingga tidak ada paksaan di dalam proses khitbah ini. Maka ketika ada seorang laki-laki calon suami ini melakukan lamaran khitbah kepada seorang perempuan, maka selayaknya bapak atau walinya ini bertanya pada anaknya, apakah dia menerima atau tidak. Jikalau tidak, jangan dipaksakan untuk dilanjutkan. Namun jikalau menerima, maka dilanjutkan. Itu diantaranya proses khitbah yang harus diketahui. Terkemudian, apa dalil tentang nikah ini? Dalil nikah di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari sepasang suami dan istri. Perlu diingat bahwasanya di Allah yang Maha Kuasa mampu menciptakan manusia tanpa bapa dan ibu seperti Nabi Adam alaihissalam. Dia juga mampu menciptakan manusia tanpa seorang ibu. Misalnya itu adalah Siti Hawa. Lalu dia juga mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam dan lain sebagainya. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, jikalau kita merasa syahwat kita itu muncul dan menginginkan untuk menikah, ditambah mampu untuk menafkahi nantinya, menafkahi keluarganya, tentu hukum nikah ini sunnah baginya. Oleh sebab itulah mari kita bahas apa saja hukum nikah ini sesuai dengan keadaan orang-orang tersebut. Perlu kita perhatikan bahwasanya hukum asal nikah itu mubah, boleh. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram. Bagaimana perinciannya? Perhatikan dengan seksama. Yang pertama, nikah hukumnya sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak untuk nikah. Kemudian yang kedua, hukum nikah ini wajib bagi kondisi seseorang
sudah mampu memberi nafkah dan takut jatuh kepada perbuatan zina. Ini ada kata takut jatuh kepada perbuatan zina. Inilah yang mana hukum nikah wajib baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mau melakukan sunnahku, maka tidaklah termasuk golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah, dalam arti jangan sampai menentang terhadap pernikahan. Sebagaimana orang-orang yang menentang pernikahan itu bukan golongan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan golongan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menentang pernikahan. Namun jika dia tidak menghendaki nikah dan tidak menentang, itu tidak jadi masalah. Akan tetapi jika dia menentang, inilah permasalahannya. Maka jangan sampai menentang pernikahan. Jikalau menentang, kan termasuk golongan umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, hukum nikah itu menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan nikah telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Jadi bagi laki-laki yang belum mampu memberikan nafkah, belum bekerja, pengangguran, dan lain sebagainya, maka makruh hukum nikah baginya walaupun dia menginginkan untuk menikah. Solusinya tentu dia harus berpuasa untuk meredam keinginan syahwatnya tersebut atau menyedikitkan makan. Terkemudian yang terakhir, nikah itu hukumnya menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya. Ini tentu haram hukumnya karena ada menyakiti. Untuk menyakiti dengan menikah, maka nikah itu hukumnya haram buat orang tersebut. Oleh sebab itulah, bagi kita semua lihat dan introspeksi diri, apakah kita sudah layak untuk menikah atau belum. Jikalau kita sebagai pelajar belum bekerja, belum mampu menafkahi keluarga, jangan dulu terjun kepada ta'aruf ataupun yang namanya khitbah. Maka fokuskan diri sebaiknya dalam belajar untuk menyiapkan diri dalam membentuk sebuah keluarga. Pahami ilmunya sampai benar-benar paham. Terkemudian cari kerja untuk menafkahi keluarganya nanti. Jikalau sudah mampu menafkahi, walaupun kerjanya hanya seadanya, dan dia merasa cukup dan mampu untuk menafkahi keluarganya, ilmunya sudah mapan, sudah paham, maka dia sunnah untuk menikah. Jikalau menafkahi itu tidak ada gambaran, dalam arti belum bekerja, dan kita sebagai pelajar, fokuskanlah belajar. Jangan ada yang namanya saling bertemu atau pergaulan bebas di antara laki-laki dan perempuan. Jaga dulu pandangan, jaga dulu pendengaran, dan fokuskan belajar agar paham terhadap ilmu sebagai bekal kita hidup di masa depan, apalagi setelah kematian. Maka dalam hal ini, jangan sampai mata memandang kepada aurat yang lawan jenisnya. Jangan sampai tubuh ini mendekati tubuh wanita atau tubuh lawan jenis kita yang lebih dekat sehingga terasa getarannya. Jauhi hal itu. Terkemudian juga jauhi hal-hal yang mendekati
pada perbuatan zina, seperti menonton porno aksi, pornografi, dan lain sebagainya. Apalagi pertemuan di antara dua insan yang bukan mahramnya. Hal ini tentu akan membangunkan syahwat kedua orang tersebut sehingga mendekati larangan yang dinamakan dengan zina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian itu mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Itu jalan menuju panasnya api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah untuk pembahasan pertama mengenai bab munakaha yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.